Oke, halo semuanya, kembali ke channel sudubahasa.id bersama SP Learning Hub ya, komunitas belajar bahasa Inggris. Jadi hari ini saya akan membahas terkait dengan materi TOEFL, structure tentunya, yang mana menggunakan buku Longman ya. Namun saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan fundamental strategis. Jadi ada beberapa hal yang akan saya ajarkan ke teman-teman yang mana nanti akan lebih memudahkan dalam proses pembahasan soal-soal structure dan bagaimana cara cepatnya mengerjakannya. Kita langsung aja ya. Jadi ini akan saya bedah strategi structure TOEFL-nya menggunakan buku Longman. Nah, ada beberapa hal yang selalu saya ajarkan setiap pembelajarannya, yang mana adalah utamakan harus mengenal dengan istilah part of speech atau kelas kata. Secara umum, pengertiannya adalah jenis-jenis kata atau kategori kata dalam bahasa Inggris. Part of speech itu merupakan bagian-bagian yang sangat-sangat mendasar ya, penyusun kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Part of speech itu dari 8 jenis, yaitu ada noun atau kata benda, terus kemudian ada pronoun atau kata ganti, terus kemudian ada verb atau kata kerja, adjektif atau kata sifat, adverb kata keterangan, conjunction kata hubung, preposition atau kata depan, dan interjection atau kata syarat. Nah, nanti silakan teman-teman bisa pause video ini ya, jadi supaya bisa lebih mendalami apa contoh-contoh dari kelas kata ini. Terus kemudian bagi teman-teman yang ingin belajar namun tidak tahu kelas katanya apa, nanti bisa di-scan ini ya. Ini adalah Cambridge Advanced Learner Dictionary for PC, jadi bisa digunakan untuk proses pembelajaran juga. Jadi akan sangat membantu dalam proses pembelajaran tersebut. Terus kemudian ini adalah yang akan saya ajarkan itu ada verb asli versus verb palsu ya. Jadi ini sangat memudahkan dalam proses penganalisaan untuk menganalisa soal ya. Jadi nanti saya akan menyebutkan mana verb asli dan verb palsunya. Nah, ini saya langsung sekilas saja ya. Jadi verb asli itu adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas atau mengenai aktivitas subjeknya dan berfungsi menunjukkan tenses dalam kalimat. Jadi kalau kita selama ini belajar 16 tenses, nah sebenarnya itu kita menganalisa juga verb asli dan verb palsu di situ. Cuma yang jadi verb asli itu yang memang fungsinya membentuk tenses di situ gitu. Jadi kata kerja yang paling akhir biasanya verb ordinary gitu ya. Nah, macam-macam verb asli itu adalah keluarga be, is, am, are, was, were. Kalau yang saya italic ini ya, ini adalah be, been, dan being. Itu ada syarat dan ketentuannya. Kalau be, been, dan being itu memerlukan kata kerja bantu sebelumnya untuk menjadikan dia sebagai kata kerja asli. Terus kemudian ada verb one, verb two, dan verb ses. Terus ada have plus verb 3, ada be ketemu dengan verb 3, dan be ketemu verb ing. Dan yang terakhir adalah modal plus verb 1. Jadi totalnya ada 6, namun yang di sini verb 1, verb 2, dan verb SES itu saya gabung ya. Jadi totalnya ini. Nanti kalau semisal teman-teman menemukan yang berbentuk di luar ini, itu adalah verb palsu. Yaitu kata kerja yang sudah difungsikan sebagai adjektif, adverb, atau noun. Macam-macam verb palsu ada 3 teman-teman. Verb ing yang langsung muncul ya, kalau verb ing yang di verb asli, kata kerja asli itu kan harus ada keluarga be ya sebelumnya itu untuk menjadi verb asli. Tapi kalau di sini tiba-tiba di dalam soal ada verb ing tanpa ada keluarga be, didahului keluarga be, itu berarti verb palsu. Atau verb 3, kalau yang di kata kerja asli tadi kan have plus verb 3 atau keluarga be ketemu dengan verb 3. Tapi kalau di dalam soal langsung verb 3, maka itu verb palsu namanya. Terus kemudian to infinitive atau to plus verb one. Kayak contohnya I want to go to school. Nah, selama ini kan kita mengira verbnya adalah want to go gitu ya. Padahal itu bisa dibagi verb asli dan verb palsu. Want-nya itu dia verb asli, sedangkan to go-nya itu adalah verb palsu di situ. Gitu ya. Jadi jangan sampai salah untuk menganalisanya. Di sini ada beberapa contoh. Bentar. Oke, ini. Nah, ini ya, ini contoh verb asli dan verb palsu. Jadi kalau di sini the man standing over there tries to flatten that girl. Standingnya ini adalah verb palsu. Nah, verb aslinya adalah tries karena verb SES tadi masuk keluarganya verb asli ya. To flatter ini adalah verb palsunya. Ya, sama ya. Jadi dia ada verb ing sama verb palsu to infinitive. Kemudian ada the bag taken by the young boys. Ini taken-nya ini adalah verb palsu. Sedangkan was given ini keluarga be ketemu verb 3 ya. Ini adalah verb asli.
Visiting you every day. Visitingnya ini adalah verb palsu karena dia langsung verb ing ya, tanpa diawali be. She feels, feelsnya ini verb SES, berarti dia masuk verb asli. Beaten by her brother. Nah, beaten ini verb 3 nih. Dipukul oleh saudaranya Indah, menangis panjang hari. Nah, menangisnya ini verb SES, berarti verb aslinya. Verb palsunya adalah beaten. Ada aturan dasar penggunaan verb asli dan verb palsu dalam satu kalimat itu pasti ada minimal satu verb asli. Sedangkan verb palsu boleh ada, boleh tidak. Jika dalam soal ada satu verb asli, maka tidak perlu ditambahkan conjunction. Namun apabila di dalam soal ada lebih dari satu verb asli, maka menggunakan aturan jumlah verb lebih banyak satu dibandingkan conjunctionnya. Dua verb asli itu butuh satu conjunction, tiga verb asli maka butuh dua conjunction. Itu aturan dasarnya kayak gitu. Contohnya, I eat rice before I drink water. Eat-nya itu verb one, drink-nya juga verb one, verb conjunction-nya adalah before. Jadi dua verb asli butuh satu conjunction. Itu aturan dasarnya. Kita lanjut. Nah, ini adalah tabel panduan untuk biasanya digunakan untuk part B ya, teman-teman ya. Ini sering banget memudahkan. Jadi kalau tanda arah ini adalah dapat menjelaskan. Di sini ada modifier dan head ya. Di sini saya jelaskan dulu. Kalau head yang tengah itu adalah kata yang sedang dibicarakan atau yang sedang dibahas atau difokuskan. Sedangkan modifier adalah kata yang memberikan penjelasan, informasi atau keterangan tambahan bagi headnya. Ya, jadi adjektif menjelaskan si headnya yaitu noun. Ini jadi kalau noun di tengah yang ini ya, yang bisa menjelaskan noun itu adalah adjektif, kata sifat, atau verb ing atau verb 3 palsu yang di sampingnya. Terus kalau verb, adjektif, dan adverb, kanan kirinya boleh adverb yang bisa menjelaskan. Gitu ya. Sebagai contoh, nanti saya akan memberikan soal ya, nanti akan sangat memudahkan adanya panduan tersebut. Nah, untuk conjunction ini saya tidak terlalu menjelaskan secara detail ya, jadi teman-teman nanti bisa di pause untuk materinya. Jadi untuk conjunction itu kata hubung ya. Conjunction dapat menghubungkan word dengan word, phrase, frase dengan frase, dan klausa dengan klausa. Untuk materi conjunction ini nanti akan saya buatkan video tersendiri ya, karena memang cukup kompleks dan kita perlu membahas masing-masing. Ini ada coordinating conjunction atau biasa disebut sebagai ada pembagiannya ya. Dia untuk coordinating conjunction itu fun boys biasanya kita mengenalnya. For, and, nor, but, or, yet, dan so. Sedangkan untuk correlative conjunction atau eh, biasa disebut dengan pair conjunction ya, atau saya biasanya menyebutnya conjunction yang muncul satu paket. Kayak contohnya adalah misal ada either or, neither neither nor, terus kemudian ada not only but also, ada both and, dan lain-lain ini ya. Ini adalah yang muncul secara satu paket. Biasanya soalnya di TOEFL itu yang sebelah kiri either tapi di sebelah kanannya pakai nor. Nah, itu nggak boleh. Karena ini sudah satu paket. Kalau subordinating conjunction nanti dia masuk kategori ke klausa yang lebih kompleks atau biasanya kalau teman-teman mengenal itu ada adjectival clause, ada noun clause, ada adverbial clause. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah coordinating conjunction dan beberapa fungsinya ya. Nih. Hati-hati dengan nor ya. Kalau nor dia muncul itu biasanya menyebabkan inversi atau pola pembalikan yang awalnya subjek dan verb menjadi verb dan subjek. Nor do I expect to be disobeyed. Nah, sini ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada correlative conjunction yang saya sebutkan tadi, yaitu conjunction yang muncul satu paket. Ini contoh-contoh masing-masingnya ya, nanti bisa digunakan. Terus kemudian ada lagi adalah subordinate conjunction. Ini adalah tipe klausa, jadi ada independent clause dan a dependent clause. Kalau dependent clause dibagi tiga, adjectival clause, noun clause, dan adverbial clause. Nah, ini masing-masing penggunaannya. Nanti saya akan buatkan video khusus untuk masing-masing conjunction ya. Kita langsung fokus ke latihan soalnya dulu aja untuk materi video hari ini. Ini non clause ya. Ini ada beberapa ciri-ciri nanti. Ini adverbial clause. Oke, ini adalah teknik yang selalu saya gunakan dalam proses analisa soal TOEFL. Yang pertama adalah menggunakan pola atau pattern dulu. Cek dulu apakah terjadi parallel structure, ada causative verb, atau verb followed by gerund atau infinitive, atau bahkan subjunctive verb. Terus kemudian kanan kiri of harus kata benda dan pair conjunction. Ini hanya beberapa contoh ya, menggunakan pola atau pattern yang sudah ada di structure.
Terus kemudian yang kedua, kalau ini nggak menemukan cara yang pertama, kita langsung menggunakan jumlah verb dan conjunction, yaitu verb asli dan jumlah conjunctionnya, gitu ya. Ini aturan dasarnya. Terus kemudian yang ketiga menggunakan pendekatan makna. Nah, ini yang terakhir makna. Jadi jangan dibalik makna dulu, karena kalau pakai makna dulu nanti teman-teman akan menyebabkan jadi kebingungan karena kita terlalu lama untuk menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dulu, gitu. Itu akan lebih lama. Ini pendekatan terakhir saya gunakan, yang ketiga. Oke, kita lanjut. Nah, ini soalnya langsung kita kerjakan ya. Silakan teman-teman bisa pause videonya ya. Nanti bisa teman-teman gunakan untuk mengerjakan terlebih dahulu ya. Jadi rata-rata tiap soal itu membutuhkan 37,5 detik ya. Ini silakan nanti bisa di pause ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan untuk mengerjakan terlebih dahulu. Setelah itu mendengarkan lagi videonya untuk pembahasannya. Oke, kita langsung bahas ya untuk soal ini. Cara mengerjakannya cukup gampang. Kita lihat dulu di sini apakah ada verb asli di dalam soal ini. Jawabannya adalah tidak ada. Berarti jawabannya karena di sini sudah ada subjek the not Paul, maka kita butuh jawaban yang pakai verb. Nah, jawaban yang ada subjeknya kita eliminasi dulu. Alpha salah karena ada it, karena ini akan double subjek nantinya dengan the not Paul. Jadi ini kita eliminasi. Terus kemudian apakah ada verb lain di sini? Ternyata tidak ada. Jadi jangan menambahkan conjunction. Di sini ada which. Ini kan conjunction. Jadi kita eliminasi karena kita cuma butuh verb aja. Nah, berarti kan jawabannya tinggal yang Bravo sama Delta. Nah, soal ini ada perbedaan nih. Ini kan present continuous nih, teman-teman ya. Nah, present continuous itu fungsinya adalah untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi sekarang, saat ini gitu. Nah, pada posisi soal yang di atas ini adalah sesuatu yang memang general truth. The North Pole bla 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 mempunyai latitude of 90 degrees north. Jadi untuk general truth itu harus pakai present tense. Ini general truth dia harus pakai present tense, present ya, present tense, harus pakai present tense. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta karena ini tidak sedang berlangsung posisinya. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke number two. Oke, untuk soal ini kita cek dulu di soal apakah sudah ada verb asli di soal ini. Kalau kita lihat ada is surrounded on. Oke, is surrounded ini adalah keluarga B ketemu dengan verb 3. Berarti ini verb asli, ya kan? Berarti ini adalah verb asli. Nah, kalau udah ketemu verb asli, berarti cek dulu apakah ada verb lain. Ternyata tidak ada. Dan tidak ada conjunction sama sekali di soal ini. Ya. Nah, berarti soal ini eh, dia tidak membutuhkan verb lagi. Ya, jadi jawaban yang Bravo kita eliminasi dulu. Jawaban yang cari juga kita eliminasi karena ada is verb asli kan. Jadi tinggal yang alpha sama yang delta. Nah, coba kita lihat dulu di setelahnya. Ini kan on nih. On ini kan preposition, kata depan. Preposition itu selalu diikuti oleh object of preposition atau OP biasanya. Object of preposition yaitu keluarganya non ya. Berarti keluarganya non kan, tapi di sini ada non lagi nih. The City of Los Angeles ini kan non, satu kesatuan non phrase ya. Jadi non ketemu non harus ada yang menghubungkan. Menghubungkannya apa? Berupa preposisi lagi. Jadi jawabannya adalah yang delta karena ada by di sini. Jawaban yang alpha salah karena dia menyebabkan kalimat ini menjadi double non nantinya, yang mana tidak ada yang menghubungkan. Maksudnya eh, semua sisinya oleh apa? Kota-kota dari Los Angeles. Nah, jadi lebih tepatnya yang delta ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Number 3. Nah, ini ya. Silahkan bisa dikerjakan dulu, teman-teman. 37,5 detik dimulai dari sekarang. Silakan bisa di pause terlebih dahulu ya untuk videonya dan teman-teman bisa memproses setelah 37,5 detik, kemudian baru mendengarkan pembahasan soal ini. Oke, sudah ya. Kita langsung bahas. Di dalam soal ini kita cukup lumayan mendapatkan informasi ya, karena di sini ada koma ya, di sini teman-teman. Kalau teman-teman mendapati koma sebelum verb kayak gini, can achieve ini kan verb ya.
Verb asli nih, modal ketemu verb one. Berarti di sini ada pola yang dinamakan apositif. Positif. Apositif itu adalah kata keterangan yang menjelaskan non sebelum atau setelahnya. Dia memiliki dua pola, teman-teman. Pola yang pertama itu adalah pola dua koma. Pola dua koma. Nah, polanya adalah subjek, koma, apositif, koma, verb. Terus kemudian pola satu koma satunya. Pola satu koma. Yaitu apositifnya, koma, subjek, verb. Nah, gitu ya. Jadi di sini kalau komanya muncul sebelum verb berarti yang ini, ya kan? Berarti jawabannya di sini nanti akan ada subjek sama pelengkap dari greyhound-nya ini sebelum koma, gitu kan? Nah, jadi carilah jawaban yang ada komanya, yang mana? Yang delta, yaitu the fastest dog, koma, the greyhound, koma, can achieve speed up. Yang lainnya tidak memenuhi syarat yang ini. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, number four. Silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu 37,5 detik dimulai dari sekarang. Oke, silakan bisa di pause dulu. Kita lanjut ke pembahasan. Untuk mengerjakan soal ini sama ya, kita cek dulu apakah ada ciri-ciri. Ternyata ada, yaitu or. Or ini adalah masuk ke dalam kategori kata apa conjunction yang menghubungkan klausa dengan klausa ya, yaitu sesuatu yang setara aja. Nah, sesuatu yang setara itu biasa menggunakan unboy. Nah, apa aja yang bisa menghubungkan kesetaraan antara yang bukan subject verb dan subject verb ya, yaitu and, nor, but, or, dan yet. Nah, hanya 5 ini yang bisa menghubungkan suatu yang setara di luar subjek dan verb. Jadi dia boleh non dengan non, adjektif dengan adjektif, atau kelas kata yang lain. Nah, di sini dia menghubungkan suatu yang setara yang apa? Nah? Kalau kita cek di sini kan, ini dia ada among meadow plants and flowers ya. Di sini ada preposition sama object of prepositionnya yaitu meadow plants and flowers. Di sini on rocky cliffs ini juga sama, dia sudah ada preposition, ada object of prepositionnya. Berarti yang dihubungkan bukan prepositional phrase-nya, tapi adalah yang ini yaitu verbing foraging. Ya kan, foraging, prep plus OP-nya di situ. Nah, berarti di sini juga mencari jawaban yang verbing juga. Ya udah, jawabannya yang mana? Yang sunning di sini. Ya, cukup cepat ya. Karena kita menemukan teknik pola tadi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini kayaknya the last one ya. Setelah itu kita bertemu lagi di video berikutnya. Untuk number 5 di sini, silahkan bisa dikerjakan dulu. 37,5 detik dimulai dari sekarang. Oke, kita bahas ya. Silakan nanti bagi teman-teman yang pengen untuk masih melanjutkan soal dan jawabannya, bisa di pause dulu untuk video ini. Kita lanjut ke pembahasan. Untuk soal ini kita cek dulu di sini teman-teman ya. Di soal ini sudah ada verb asli yaitu occurs karena ini verb SIS ya. Ini masuk verb asli. Kalau kita lihat ke belakang, dia heat radiated from the sun. Oke. Ini bukan ya, ini adjektif ya. Terradiasi panas ya dari matahari. Oke, berarti di sini belum ada conjunction nama verb lagi karena di soal dia menambahkan conjunction, ada conjunction dan ada verbnya. Ini kan ada trap, does, ada trap, traps dan trap. Jadi di soal ini nanti akan ada dua verb, satu conjunction, ya kan? Tapi di soal kan baru satu. Berarti strategi kita mencari satu conjunction dan satu verb supaya memenuhi opsi ini gitu. Jawaban yang tidak memenuhi ini kita eliminasi dulu. Yang Bravo tentunya kan nggak ada conjunction. Oke, kita eliminasi dulu. Yang Delta juga sama, tidak ada conjunction, cuma ada verb. Yang ada sorry, yang ini ya. Ya, berarti jawabannya tinggal merujuk ke yang Alpha sama yang Charlie. Nah, soal ketika teman-teman menemukan ada conjunction ya setelah verbnya ini, maka jangan membentuk ke kalimat pertanyaan. Jangan pertanyaan, tapi pernyataan. Jadi bentuknya nanti akan seperti ini, conjunction, subject, verb.
Nah, subjeknya ini tergantung ya. Jadi dia menggunakan conjunction apa. Kalau di sini kan dia miliknya when ya. Terjadi ketika gitu kan. Nah, jadi dia di sini tuh adverbial clause ya. Kalau adverbial clause kan conjunction subject verb. Tapi kalau teknisnya nanti masuk adjectival clause atau non clause itu nanti beda lagi untuk rumusnya. Makanya di sini masih saya kasih kurung gitu supaya teman-teman tidak terfokus selalu conjunction subject verb. Tergantung gitu ya. Yang pasti jangan membuat pertanyaan. Kayak contohnya di sini. When does the Earth's atmosphere trap gitu kan. Jadi ini kan kayak pertanyaan ya. Where are you going gitu kan. Kemana kamu akan pergi gitu. Nah itu kan pertanyaan. Nah itu nggak boleh. Ini verb auxiliary di depan ya. Kata kerja bantu di depannya setelah conjunctionnya. Baru subject verb. Nah itu nggak boleh nih di sini pertanyaan. Jadi kita eliminasi. Jawabannya adalah yang Charlie. When the Earth's atmosphere traps gitu. Terjadi ketika atmosfer bumi menangkap gitu kan atau menangkap heat radiated from the sun. Oke, teman-teman, itu dulu untuk pembahasan soal kali ini. Nanti kita akan sambung lagi di soal-soal dan materi-materi penting lainnya untuk pembahasan soal structure lagi ya di SP Learning Hub. Thank you very much and the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you around.